Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa kembali setelah kemarin baru cuma 3 yang hadir. Ya kemarin yang lainnya nggak tahu kemana. Yang U13 orang satu. Alhamdulillah sekarang bisa. Kemarin kita sudah bahas gerakan sholat sampai rakaat pertama ya. Kita akan mengawali gerakan sholat mulai dari awal sampai terakhir. Ini perlu saya ulang-ulangi karena memang ini setiap hari kita lakukan. Betul? Kesabaran. Ya toh. Gimana yuk? Yuk. Tuh lagi sabar. Kemarin apa yang tak lihat ya? Kita mulai dari gerakan awal. Sholat dimulai dengan berdiri. Tentu ketika berdiri, di situ kita sudah punya niat. Ketika orang sudah mau menghadap kiblat, apalagi di masjid, apalagi pakai sajadah, tentu dalam hatinya sudah tergerak. Itulah yang disebut dengan jadi niat tidak perlu kemudian ucapkan. Ya, sering saya sampaikan, apakah ada orang yang berbuat tanpa niat? Ada kan? Contohnya apa kemarin? Orang yang tidur terus lindur mempelai temani. Nah itu berarti dia tidak punya apa? Niat. Atau orang yang mabuk kemudian mempelai temani. Nah itu dia dalam kondisi tidak punya niat karena tanpa ada sadar. Tapi kalau kita sudah menghadap kiblat, apalagi kemudian di masjid ada sajadah begini, tentu tidak ada lagi kecuali hanya untuk sholat. Nggak mungkin kita menghadap kiblat terus ingin paham. Kenapa kok jatuh? Ini kipas ya? Tambah ketok. Geser ini. Nah, jadi kalau kita sudah menghadap kiblat tentu niat satu-satunya adalah untuk sholat. Kita mungkin kemudian kita dalam hati menghadap kiblat terus tiba-tiba bal-balan, kan nggak mungkin. Itulah yang disebutnya. Nah, setelah kita punya niat, kemudian kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Boleh tangan dulu diangkat, baru membaca
boleh Allahu Akbar dulu, baru tangannya di ketika-tikanya ada hadis. Setelah itu kemudian apa? Membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina, seterusnya. Kita ambil itu karena memang itu hadisnya paling sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dan riwayat juga kuat karena diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemarin urutannya hadis sahih apa? Hadis yang paling sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian urutan kedua diriwayatkan oleh Bukhari. Urutan yang ketiga Muslim. Baru kemudian imam-imam atau rawi-rawi yang kalau ada hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, para ahli hadis sepakat hadisnya sahih. Nah, Allahumma ba'id baini wa baina itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Setelah doa iftitah, kita kemudian membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir. Baru kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagi imam yang mengeraskan bacaannya sholat maghrib, isya, subuh, maka bismillahnya cukup dengan sir pelan. Ya, karena kemarin kita sampaikan hadisnya bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar ketika memulai Al-Fatihah langsung dengan Alhamdulillah. Setelah itu baru kemudian membaca apa? Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai walad dhalin. Bagi makmum cukup mendengarkan bacaan imam, tidak perlu membaca Al-Fatihah karena bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum. Kecuali kalau imam membacanya pelan di rakaat ketiga atau keempat, nah itu imam atau makmum membaca Al-Fatihah. Atau ketika sholat zuhur dan asar, atau zuhur sama asar, nah itu makmum membaca Al-Fatihah. Setelah itu kemudian membaca surat pendek, mengenai atau surat-surat yang dihafal, boleh panjang, boleh pendek. Ini kalian pengen suwi, ya pakailah surat yang panjang atau kan nggak apa-apa kan? Pahalanya lebih. Jangan dibaca bacaan surat-surat pendek. Udah diantar inna naruh ulbuto. Surat-surat yang dihafal. Alif lam Allah masuk. Iya, saya pernah
saya pernah itu ke Jawa Tengah. Saya pernah ke Jawa Tengah. Waktu itu malam-malam Ramadan, tarawih. Pas di daerah Juwono, Pati, itu macet kendaraan, macet. Di samping saya itu ada masjid untuk sholat tarawih. Saya dengar persis bacaannya itu. Waladhdallin, amin, alif lam mim, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi yang dibaca surat-suratnya itu hanya apa? Alif lam mim. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Jika surat-surat boleh pendek boleh. Tapi tentu ya sehingga masuk alif lam mim. Tambah saya ini mana ya? Nah, setelah baca surat-surat yang kita hafal, kemudian apa? Rukuk sambil membaca Allahu Akbar dan tangan diangkat. Allah. Rukuk kalau bisa punggungnya lurus dengan kepala. Lurus. Tangannya menggenggam apa? Sambil membaca doa Subhanallah, atau yang pendek Subhanallah Rabbiyal Azim. Kalau ada Subhanallah Rabbiyal Azim wa bihamdi, maka beberapa ulama hadis wa bihamdi itu riwayatnya lemah. Maka HPT putusan AC cukup Subhana Rabbiyal Azim tanpa ada tambahan wa bihamdi. Itu riwayatnya lebih kuat. Tanpa tambahan wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Berapa kali? Satu. Nah, setelah rukuk kemudian apa? Tidak sami Allahu liman Rabbana. Nah, bagi makmum ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum langsung membaca Rabbana tanpa mengikuti bacaan sami Allah. Jadi ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum langsung membaca Rabbana tanpa membaca sami Allah. Tapi kalau Allahu Akbar, kalau imam membaca Allahu Akbar, makmum juga mengikuti apa? Allah. Ya. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah, makmum langsung membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal. Setelah itu kemudian apa? Sujud tanpa mengangkat tangan. Rasulullah memberikan contoh mengangkat tangan itu ada 5 nih. Ada 4 tempat. Yang pertama awal sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengangkat tangan. Kemudian apalagi? Gerakan dari berdiri ke rukuk, Rasulullah mengangkat tangan. Kemudian i'tidal, bangkit dari rukuk, mengangkat tangan. Kemudian yang keempat, dari rakaat kedua, dari tasyahud awal, kemudian
berdiri. Nah itu kemudian Rasulullah mengangkat. Jadi Allahu Akbar ketika berdiri tidak kemudian sujud tanpa mengangkat. Ketika sujud apa yang perlu ditempel di lantai? Wajah, jidat ya, dahi, hidung, tangan, lutut, kaki. Nah, ketika sujud itu beberapa ulama berbeda pendapat apakah tangannya dulu yang nempel lantai ataukah lututnya dulu. Nah, APT himpunan tulisan tarjih itu mendahulukan apa? Lutut dulu. Lutut dulu baru tangan. Jadi Allahu Akbar, lutut dulu nempel lantai baru tangan. Nah, setelah itu jangan lupa tangan dibuka kalau sholat sendirian ya. Tapi kalau sholat jamaah ya menyesuaikan. Mana? Jamaah ini kayak ganggu kemana? Kalau sendirian tangannya dibuka. Kemudian beban wajah, beban tubuh ditahan oleh tangan. Biar kepalanya tidak berat. Terus tidak gampang ditahan pakai ojo dipergi kepala itu sakit, hitam kosong kayak alim iya kayak cerita apa ono tukang batu digaruk-garuk apa kreweng terus aja gitu kita lihat apa mas ketika mau iya cek kita alim jadi kita apa digosok-gosok karo kreweng bukan begitu ya. Rasulullah menunjuk alim itu tidak dilihat dari apa batunya yang kosong bukan itu ya. Kalau kita sujud dengan benar, insya Allah, walaupun sujud lama, jidat kita tidak hitam. Yaitu dengan cara apa? Beban wajah, beban tubuh ditahan oleh tangan. Sambil membaca apa? Subhanallah, Rabbiyal A'la. Boleh 1, 2, 3, boleh 1. Nah. Setelah itu kemudian duduk 2 sujud. Kemudian sujud lagi. Kemudian sebelum bangun istirahat sebentar, duduk sebentar. Rasulullah memberikan contoh sebelum bangun ke rakaat kedua duduk sebentar. Nah, salah satu hikmahnya adalah ketika sujud darah mengalir ke wajah ya kemudian diistirahatkan dulu biar aliran darahnya lancar dulu baru berdiri. Kalau langsung berdiri tanpa istirahat dulu bagi orang yang tekanan darahnya rendah bisa oleng bisa karena darah-darahnya belum lancar, belum siap, masih ngantor di kepala. Nah itulah hikmahnya mengikuti sunnah Rasul. Jadi duduk dulu sebentar biar peredaran darah lancar, normal dulu, baru dimulai dari awal tadi Bismillah kemudian Fatihah kemudian surat-surat yang kita hafal kemudian rukuk iktidal sujud kembali
Nah, di rakaat kedua ada tasyahud. Paling pinter tasyahud awal. Ketika tasyahud di hadis itu ada sahabat yang tanya kepada istri Rasulullah siapa? Aisyah. Bagaimana sholatnya Rasul? Aisyah kemudian memberi contoh ketika tasyahud itu tangannya langsung diangkat, yudin. Jadi begitu doa tangannya langsung yudin. Baru kemudian membaca doa at-tahiyatul. Aduh, pointer baru saya ini. Jos banget ya. Apa kata? Jadi, ya, imami, alhamdulillah, benar ya imami. Wis capek-capek. Jadi jangan lupa begitu tahiyat, tangan kemudian digenggam, disudingkan, nyuding. Nah, kalau kemudian membaca doa tasyahud, kemudian salawat Nabi, Allahumma sholli. Jangan lupa lagi, Allahumma sholli. Lali tanpa saya karena hadisnya tanpa. Kalau kita nambah-nambahin itu boleh jadi menurut UAS Abdus Somad, Ustaz Abdus Somad itu kalau kita nambahin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sholat kita bisa batal karena ada tambahan sayyidina. Karena sholat itu tidak boleh ada tambahan bacaan. Sholat itu hanya kumpulan doa, kumpulan bacaan Quran. Tidak ada bacaan yang lain. Kalau ada bacaan yang lain, boleh boleh jadi sholat kita batal. Maka menurut Ustaz Abdus Somad, kalau kita tambahan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu bisa batal sholat. Karena di hadisnya itu tidak ada tambahan sholli ala sayyidina. Tidak usah ditambah dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu sholawat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sholawat itu diriwayatkan oleh hadis Muslim, Abu Dawud dan Nasai. Nah, itulah gerakan-gerakan sholat, ya, mulai dari awal sampai tasyahud. Kalau subuh berarti langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Insyaallah kalau kita sholat seperti itu dan dasar-dasarnya dasar-dasarnya hadis sahih, mudah-mudahan sholat yang kita praktekkan benar-benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti yang dikatakan shollu kama ra'aitumuni usolli.
sholatlah kalian seperti kalian melihat sholatku. Itu Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholat. Cukup ya? Ada yang perlu ditanyakan? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita puasa tanggal berapa? Tanggal 1. Enggak tahu hari apa ya? Saya enggak tahu hari ini. Tanggal 1 Maret. Terus lebaran kita Idul Fitri tanggal 31. Nah, kemarin diumumkan terakhir beberapa hari yang lalu itu tanggal 31 Maret 2002. Mudah-mudahan kita dipanjangkan dengan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya terus. Assalamualaikum.